Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mencintai sesama, siapapun mereka, karena sesama adalah ciptaan-Mu yang paling berharga. Karena manusia diciptakan secitra dan segambar dengan Engkau sendiri, maka kami wajib, harus, dan bertanggung jawab untuk mencintai sesama kami. Sesama kami juga adalah negara, bangsa, negara, rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Indonesia, memberikan Pancasila kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada hari kelahiran Pancasila 1 Juni, kita diberikan Injil yang mirip, yang bagus sekali, di mana kita diajak oleh Yesus untuk bertanggung jawab terhadap negara, bangsa, masyarakat, dan orang di sekitar kami dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran, oleh ideologi bangsa kita dan filsafat hidup bangsa kita, itu Pancasila. Tapi juga kita berkewajiban untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan menjaga harmoni di dalam relasi keagamaan yang ada di Indonesia. Dan itu sudah dijamin sungguh-sungguh oleh Pancasila. Saudara, Injil hari ini mengatakan bahwa Yesus meminta kepada orang Farisi dan Herodian untuk menunjukkan koin. Dia mengatakan, ini koin gambar apa? Gambar kaisar, gambar dan tulisan kaisar. Maka Yesus mengatakan, lakukan apa yang menjadi hak kaisar, hak negara, hak bangsa. Dan lakukanlah apa yang menjadi hak Allah. Dua prinsip ini sungguh dirangkum oleh Pancasila dengan sangat indah dan sangat luar biasa. Dengan sila-silanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi siapapun agamanya, orang apapun, beriman apapun, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu menjadi suatu jaminan kita untuk saling menghargai kepercayaan iman orang lain tanpa harus mengkritik, tanpa harus menundukkan, merendahkan agama lain dengan segala karakter dan sifat ritual, liturgi, devosi mereka satu sama lain. Dan saat sekarang ini sedang ada hal-hal yang menurut saya tidak pantas dan layak oleh orang-orang yang merendahkan agama lain, kepercayaan lain, menuduh A, menuduh B, melakukan A, melakukan B sesuai dengan pandangannya sendiri. Ya, ini saya kira perlu diluruskan. Tidak boleh memakai pandangan sendiri untuk menerapkan kepada orang lain. Ya, ini suatu cara pikir, cara pandang sesat yang rendah. Ya. Kedua, dengan sila-sila lain, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini suatu yang, sekali lagi, suatu yang sungguh luar biasa terangkum oleh Pak Karno, ya, Pak Karno yang menjadi founding fathers yang paling dominan di situ. Dia pertama kali meluncurkan, membangkitkan, melahirkan semacam apa yang dikandung dalam hatinya berkat researchnya, berkat baca-bacaannya, berkat tulisannya, berkat pemikirannya, berkat seorang filsuf, seorang seniman yang luar biasa. Dan salah satu peran kita Gereja Katolik adalah ketika Bung Karno ditahan di ND, ya, di rumah tahanan itulah Bung Karno bertemu dengan para pastor SPD, ya, pastor Belanda, dan dia diizinkan untuk masuk ke perpustakaan itu untuk belajar, untuk membaca buku-buku yang internasional yang pada waktu itu tentang filsafat, tentang ideologi, tentang macam-macam. Ya, disitulah mulai terbentuk suatu gagasan tentang adanya Pancasila. Dia tidak hanya belajar dari bangsa-bangsa lain, ya, lewat tulisan-tulisan dan filsafat, tapi belajar juga dari kekayaan bangsa kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika kita, Pancasila, nama-nama negara kertagama itu yang berasal dari literatur kuno kita yang pada zaman Majapahit, ya. Dan itu semua merupakan sesuatu penggalian dasar keindonesiaan, kesatuan Indonesia. Meskipun kita
Dan disinilah kehebatan Soekarno, jeniusnya Soekarno itu merangkum, menggabungkan, kemudian mensinergikan, menyatukan gagasan-gagasan Eropa, gagasan Barat, tetapi tidak menghancurkan gagasan-gagasan sebagai orang Timur, orang Indonesia, ya. Dan itulah menjadi suatu yang sangat plastis, yang sangat elastis, sehingga bisa diterapkan bukan hanya pada zaman Soekarno, pada zaman puluhan tahun yang lalu, tapi juga terus berlangsung sampai segala abad. Jadi ini menjadi suatu ideologi bangsa yang harus dipertahankan, harus dikembangkan, harus diaplikasikan dengan situasi zaman sekarang. Nah, menghadapi, tentu saja kita lihat dalam proses itu terhadap banyak sekali tantangan-tantangan. Kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan pandangan dan sikap gaya hidup sendiri untuk dipakai kepada orang lain, ya. Dan ini dengan kita lihat dengan kacamata masyarakat kita di medsos, ya, banyak hal yang kita perhatikan. Ada perjuangan, masih ada perjuangan, pergulatan bangsa Indonesia masih belum 100 tahun. Jadi meskipun belum 100 tahun, tapi kita sudah memberikan fondasi yang begitu dahsyat bagi bangsa Indonesia ini, sehingga kita menjadi bangsa, kesatuan bangsa Indonesia, ya. Ternyata nama-nama Indonesia, pulau-pulau di Indonesia, bahkan sampai Papua pun sudah ada dalam literatur kuno kita dengan nama yang agak berbeda, tapi maksudnya adalah daerah Kalimantan, daerah Borneo, daerah Papua, daerah Jawa, daerah Sumatera, dari Maluku, dan semua itu nama-nama itu ada dalam literatur kuno kita. Jadi kita harus berani menjaga, ya, terhadap rongrongan dan ancaman dari bangsa-bangsa lain yang ingin dengan pelan-pelan menghancurkan budaya kita, menghancurkan sistem kita. Dan inilah menjadi tugas kita bersama, Anda dan saya, untuk tidak hanya berdoa kepada Tuhan untuk membuat bangsa ini tetap bersatu, tetapi juga segala hal ikhwal yang berkaitan dengan kebaikan, berakibat dengan berawal dengan suatu niat baik untuk menyatukan bangsa Indonesia, ya. Karena seringkali mereka bermain dengan canggih, dengan cerdik, ya, seperti ular, tetapi tidak tulus seperti merpati. Ya, dengan adanya proses demonstrasi, dengan adanya proses cara satu dengan cara yang lain untuk merongrong yang nampaknya baik lewat legalisasi hukum-hukum tertentu yang nampaknya baik, tetapi ternyata justru menghancurkan bangsa Indonesia, ya, menghabiskan bangsa Indonesia. Jadi kita berusaha mohon supaya Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang visioner ke depan, yang demi kesatuan bangsa Indonesia dengan Pancasilanya yang luar biasa itu. Maka secara khusus saya bicara tentang hal ini karena memang inilah kekayaan rahmat yang tak nampak, ya, anugerah Tuhan, kekayaan non material yang tidak nampak dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang sungguh harus diperjuangkan, dikembangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Irian Puncak sana sampai ke Puncak sana segala macam. Dan kita berada dalam situasi yang cukup penting dan genting juga, karena harus berhadapan dengan realitas-realitas di dalam internal yang digocok dengan apa namanya, dengan cover, dengan wajah yang kelihatannya sangat memikat bagi orang-orang tertentu, ya, kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa dengan cara itulah mereka dapat membangun bangsa Indonesia dengan baik. Tidak. Ketika terjadi suatu ideologi yang untuk kelompok tertentu, maka itu akan menghancurkan bangsa kita. Justru kebinekaan inilah yang harus dirawat, yang harus dikembangkan, yang harus disinergikan, diperdalam oleh anak bangsa, terutama kaum muda. Dunia pendidikan juga kita perhatikan, ya, karena itulah bagian yang dimana mereka sudah merasuk, mempengaruhi orang-orang tertentu supaya menjadi hancur bangsa ini. Sekali lagi kita bersyukur atas Bung Karno, kita bersyukur atas founding fathers kita yang lain, Bung Hatta, dan para orang-orang yang terpandai, orang yang pandai, orang yang jagoan belajar dunia Eropa, Barat, tetapi tidak melepaskan hakikat kebangsaan, kenasionalitasan, kepatriotan bangsa ini. Dan itulah yang harus kita pegang. Jangan mengambil nilai-nilai dari luar untuk dipaksakan kepada bangsa ini. Semoga kekuatan Pancasila, ya,
menjadi dasar bangsa kita dan dasar Anda dan kita bersama untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang adil, bangsa yang jujur, bangsa yang tidak berbohong, bangsa yang dipakai untuk bersama-sama menampung orang-orang yang cinta Indonesia. Indonesia merdeka, salam Pancasila, salam satu, salam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan memberikan rahmat berkat kepada para pemimpin supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, entah ras, entah agama, entah suku, entah apapun dalam bangsa ini. Kita butuh orang-orang demikian di masa depan. Dan itulah kekayaan bangsa kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua berjuang dengan cara kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.